Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama-sama untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan Dia. Kerinduanku datang padamu, kepada Allah yang mulia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh pada pagi hari ini Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami, dan Engkau menyucikan, melayakkan kami sehingga kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami ucap syukur untuk perkenanan-Mu, untuk kasih setia rahmat-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami boleh berada bersama-sama untuk saat ini memuji, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus sendiri bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami semuanya, melawat kami semuanya di dalam ibadah pagi hari ini. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saat ini kita bersama-sama bersuka cita. Kita nyatakan iman kita bahwa Tuhanlah adalah kekuatan dan mazmur kita di dalam menghadapi segala tantangan, masalah, pencobaan hidup ini. Tuhan beserta dengan kita. Sama-sama kita akan bertepuk tangan, bersuka cita, mengagungkan namanya.
Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan masmuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah pergi di dalam kehidupan kita. Dan saat ini sepekan kita telah diberkati Tuhan. Mari kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian, hidupku sekarang ku persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekarang ku persembahkan di hadapanmu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkanmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Mari kita akan berdoa dalam persembahan ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk persembahan ini. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, dan biar memberkati kami semua setiap jemaat yang telah tulus hati memberikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tiba bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan
boleh membentuk kita, dan bila hati kita seperti bejana yang siap dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencananya. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai dengan kehendakmu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti aku bejana-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, ku genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Besar, Tuhan yang menciptakan segalanya, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan untuk menebus kami dari segala kuasa dosa dan kuasa iblis, dan bangkit dari antara orang mati, menyiapkan tempat bagi kami di surga. Kami menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu atas kasih dan kebesaran-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami semuanya, sehingga kami dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa iblis, hidup di dalam kasih karunia dan kemurahan-Mu. Dan saat ini setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati firman Tuhan yang akan disampaikannya. Hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikannya penuh dengan kekurangan
dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan kuasa-Mu, topangan-Mu yang besar Tuhan, supaya firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan penuh dengan kuasa dari Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh diterima, boleh dimengerti oleh jemaat-Mu semuanya, dan menjadi berkat bagi mereka semuanya dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan segala kegelapan roh-roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Engkau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus menolong hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom semuanya yang ada di rumah semuanya. Ya, sekian lama tidak bertemu dengan saya, beberapa waktu karena saya sakit. Ya, itu sekilas saya sampaikan kenapa saya sakit. Saat itu saya mengikuti seminar ya di Salatiga bersama dengan Pendeta Wahyudi, Pendeta Indro, dan Evangelis Simon. Setelah pulang dari seminar, saya merasakan seperti masuk angin, tidak mau makan. Setelah saya bilang sama anak saya Mayu, saya dibawa ke Elizabeth, dicek reaktif itu, dan ternyata saya kena corona. Ya, disitulah awalnya saudara. Ya, saya masuk, makanya perlu dengan perhatian ini. Namun dalam peristiwa itu ada suatu peristiwa yang besar, yang luar biasa, yang Allah kerjakan. Ya, sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Ya, nanti akan saya saksikan mengikuti firman Tuhan ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan menyimak firman Tuhan. Saya akan menyampaikannya firman ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 10. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini ya. Saya akan membacakannya ya. Judulnya kalau di perikop ini, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Khotbah saya kasih judul doa yang menggetarkan surga. Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat hal itu menyenangkan itu orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing berdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes bertindak Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit
terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi dan menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita kurang mengetahui makna doa, menjadikan kita kurang bergairah untuk berdoa, ya. Apalagi mau menghayati doa sebagai sumber kekuatan atau saluran pertolongan. Kita harus memahami makna doa, bahwa doa itu sebagai kunci untuk meraih kemenangan, sehingga kita ada gairah untuk berdoa, ya. Doa adalah awal daripada kemenangan. Dari sebuah peperangan, tanpa doa kita bekerja sendiri, tanpa campur tangan Allah. Contoh-contoh di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru menunjukkan bahwa doa adalah suatu kekuatan yang besar untuk kita dapat bertemu dengan Allah. Ya, peristiwa Daniel berhasil dalam pelayanannya karena ia secara teratur berdoa sehari 3 kali, ya, seperti yang kita lakukan di tempat ini. Nehemia berhasil dalam berdoa siang dan malam, dia mau berdoa, ya. Di dalam Perjanjian Baru, Paulus berdoa siang malam untuk memperoleh kemenangan di dalam iman. Ya, itu ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Dan Tuhan Yesus sendiri meneladani bagaimana makna doa itu kekuatan yang besar. Jadi dia berdoa sepanjang malam. Itu Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang kita sudah simak di dalam Alkitab itu yang sudah saya bacakan tadi, pada saat itu sebenarnya kekristenan mulai berkembang pesat di dalam gereja mula-mula itu. Ya, ini yang menjadikan kekhawatiran orang-orang Yahudi, bahkan Herodes sendiri. Maka Herodes berupaya untuk membunuh tokoh-tokoh Kristen itu sendiri. Ya, setelah ia membunuh Yakobus, ya, menyenangkan hatinya, ya,
dirinya sendiri dan orang-orang Yahudi, maka ia memenjarakan Petrus. Ya, Petrus ini yang akan dibunuh setelah Paskah yang dihadapinya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatkala Petrus ada di dalam penjara menantikan hukuman mati, tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Ya, saat itu kekejaman Herodes sangat luar biasa yang menyenangkan orang-orang Yahudi. Apalagi setelah dia membunuh Yakobus, kiranya orang Yahudi bersorak-sorai senang sekali. Herodes merasa bangga dan perkasa untuk menghadang kekristenan ini, saudara-saudaraku. Ya, di dalam hal ini, saudara, Petrus yang ada di dalam penjara, dia tentunya merasakan bahwa umurnya tidak panjang lagi, karena sudah ada contoh yang dia hadapi, yaitu Yakobus, bahwa kekejaman Herodes tidak ada yang dapat menghentikan. Saya kira di dalam bacaan tadi, Petrus sangat penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga mungkin dia tidak bisa berdoa apa-apa yang dilakukannya. Ya, dia hanya menantikan besok aku akan dibunuh. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita perhatikan. Ya, walaupun Petrus tidak dapat berbuat apa-apa sekalipun, tetapi jemaat yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, dia mempunyai doa. Ini yang dilakukannya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini doa yang harus kita perhatikan, dengan tekun. Itu tidak hanya sekali, tidak hanya bersuara, tetapi dengan kesungguhan hati. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-18, saya ingin bacakan Matius itu, kesehatian. Ayat yang ke-19, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, ada kesepakatan 2 orang ini. Ya, ini yang kata Tuhan Yesus ini. Ya, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 2 orang. Ini jemaat. Ya, banyak orang kesepakatannya lebih kuat. Ya, untuk menggetarkan surga sampai kepada Bapa. Inilah yang didengar oleh Allah. Dan Allah mempunyai rancangan tersendiri kepada Petrus. Maka doa inilah yang didengar oleh Allah, sehingga Petrus dapat dilepaskan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatkala saya sakit kemarin, itu sakit corona itu tidak bisa diprediksi. Ya, cepat membawa orang mati, cepat juga membawa orang bisa sembuh. Namun yang sudah terjadi, ya, sakit corona itu ada syarat, ya, bagaimana orang itu cepat mati, bagaimana orang itu bisa sembuh. Saat dari medis itu kan ada penyakit bawaan, umur yang sudah lanjut, ya, itu tidak sedikit yang meninggal, saudara.
Waktu saya masuk itu umur saya sudah 71, saudara. Itu sudah memenuhi syarat untuk masuk kubur. Ya, sakit bawaan saya bawa semuanya itu. Ya, diabetes saya bawa. Ya, tekanan darah tinggi saya bawa. Lambung saya bawa semuanya. Sebenarnya saya itu sudah mempunyai syarat untuk pulang ke rumah Bapak. Tidak ada harapan lagi. Seperti Petrus ini sudah pasrah kepada Tuhan. Ya, dari Alkitab Mazmur 90 pun ditulis bahwa umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Sudah tidak ada lagi saya, saudara. Saya tidak berani berdoa untuk sembuh, kalau saudara tahu. Tidak berani saya. Saya hanya memasrahkan diri saya. Tapi saya tahu bahwa jemaat ini berdoa. Saya tahu. Tinggal Tuhan menerima pasrahan saya atau mendengar doa jemaat. Saudara tahu Pak Indro itu, saya 4 masuk semuanya. Pak Indro itu gembala dari Ngembak itu, masih muda itu, sudah dipanggil. Pak Simon ya seumuran dengan siapa ya, Pak Wahyudi. Pak Wahyudi itu sampai Pak Simon meninggal. Pak Wahyudi itu di Oknam 21 hari, di rumah 4 isolasi mandiri itu 14 hari. Saya masuk setelah dites reaktif, kemudian swab 1-2 itu positif, 1 minggu di swab lagi negatif. Ya, saya cepat sekali. Saya sudah pasrah, tapi setiap 2 hari sekali itu dicek darah saya, diambil semua penyakit yang ada dalam tubuh ini yang mengikuti apa. Ya, jantung, paru-paru setiap hari di rongsen. Jadi kalau di Elizabeth itu rongsennya, orangnya bukan dibawa ke ruang rongsen, tapi ruang rongsennya yang dibawa, saudara. Bawa ke ruangan, jadi saya ke ruangan seperti penjara itu. Ya, bergantungan infus yang vitamin, yang antibiotik, yang semuanya itu. Wah. Tapi hasilnya saya heran, jantung dan tubuh semuanya itu membaik. Itu saya heran. Ya. Gula darah saya baik, tensi saya baik. Heran saya. Ya, gula darah saya itu baik, hanya 100 berapa, tensi saya 130, 120, baik semuanya. Lalu dokter beberapa hari itu saya yang dikeluhkan apa? Saya jenuh di tempat ini, mau pulang. Saya bilang gitu. Ya besok pulang. Itu dokternya. Tapi Ayu enggak boleh. Bapak swabnya belum keluar. Kalau Bapak pulang di wali kota sana. Saya enggak mau, ya sudah. Sebenarnya Pak Wahyudi kan boleh pulang. Isolasi diri dulu. Jadi saya isolasi mandiri di sana. Tapi itu hanya berapa hari ya, enggak ada seminggu. Ya karena terus swabnya keluar negatif, ya terus pulang itu. Saya berani berdoa setelah
tubuh saya hasilnya bagus semua, itu swabnya belum keluar, tapi kondisinya dokter bilang ini bapak kondisinya semakin baik, ini bisa bertahan sampai 80 ini umurnya, sampai dokternya bilang gitu. Baru saya berdoa, kalau Tuhan menyembuhkan saya, sempurnakan kesembuhan saya. Ya, tentunya Tuhan menyembuhkan saya seperti Petrus di sini, dia ada kehendak yang lain. Di sini kan ayat yang ke-8 ini mengatakan, lalu kata malaikat kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ini arti wujud untuk supaya bekerja, melayani. Ya, ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Kata jubah itu adalah kehidupan yang baru yang harus siap untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, itu. Lalu ia mengikuti malaikat itu. Ya, tentunya yang sebenarnya saya ini menurut syarat-syarat tadi, baik dalam Alkitab maupun medis, itu saya sudah harus pulang ke rumah Bapa. Tapi Tuhan masih memberi kehidupan kepada saya harus, tentunya ada hal-hal yang belum saya selesaikan, yang harus saya selesaikan. Itu saudara. Jadi doa jemaat itu kalau dengan sungguh ada kesepakatan yang ini sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Malaikat ini meninggalkan Petrus setelah Petrus sungguh-sungguh lepas dari penjara itu. Perbuatan Allah itu sempurna seperti itu. Ya, memang saat ini saya masih lemah, bukan tubuh saya yang lemah saat ini, pikiran saya yang masih lemah karena berpisah dengan istri saya, karena dia wanita yang hebat. Nanti kalau saya sudah sembuh, saya akan ceritakan bagaimana kehebatan Ibu Nugroho. Ya, itu saya masih kurang fit untuk ini, yang perlu didoakan terus. Ya, kalau tubuh saya sudah fit, hanya ya lambung saya ini karena pengaruh dari pikiran saya. Kalau pikiran saya sudah seger, nah itu ya bukan apa-apa. Saya masih meyakini bahwa Bu Nugroho itu di tempat yang lebih indah, yang lebih baik. Ya, saya tahu Bu Nugroho dipanggil itu karena apa? Sebenarnya Bu Nugroho itu dalamnya itu sudah rusak semuanya, sampai ginjalnya. Waktu dipacu jantungnya, ginjalnya tidak kuat, jadi mau dicuci darah. Bagaimana saudara? Jantungnya sudah bengkak, sudah besar, sudah mungkin sulit dengan masih cuci darah. Lah Tuhan memanggil saya, tapi perpisahan itu yang masih mengganggu saya. Putus cinta pedoteng katresnan. Ya, ini yang perlu pemulihan. Ya, itu jadi itulah ya, dari doa jemaat, doa yang penuh dengan kesepakatan, yang penuh dengan ketekunan, itu tidak ada yang mustahil untuk dapat menggetarkan surga, membuat Allah Tuhan kita itu menyuruh malaikatnya untuk merubah segalanya yang mustahil menjadi tidak yang mustahil. Maka pesan saya kepada jemaat yang sudah sungguh mengerti akan doa, yang sudah melakukan doa, saudara semua yang ada di rumah, tingkatkanlah doa-doa saudara
ya, doa keluarga, berdoa semua, doakan, mendoakan pertumbuhan anak-anak, semuanya, mendoakan semuanya yang terbaik. Ya, kalau saudara tekun di dalam doa, ya, saudara ada kesepakatan suami istri, anak untuk berdoa, ya, yang mustahil akan menjadi tidak mustahil, karena doa ini yang dapat menggetarkan surga, di mana Tuhan mau mengutus malaikatnya mengubah semuanya, ya, dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat besar kuasanya untuk mengubah pikiran dan hati kami yang tadinya kami ogah-ogahan, malas berdoa setelah mendengar firman-Mu. Kami siap untuk menjadikan doa adalah awal peperangan, awal kemenangan bagi kami. Biarlah Roh Kudus terus mengajarkan kami untuk kesatuan doa, baik dalam rumah tangga maupun di dalam gereja, sehingga rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, gereja menjadi gereja yang bertumbuh dengan baik, ya, baik kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menopang hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan tegar, dengan teguh. Biarlah menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama diberkati dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala, saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh terobati kerinduannya, di mana pagi hari ini Bapak Pendeta Yosua Nugroho sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menutup dengan doa syafaat dan doa berkat, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting. Yang pertama, gereja mengajak seluruh jemaat untuk mengadakan sekolah minggu keluarga setelah ibadah pagi ini selesai. Materi sekolah minggu sudah dibagikan melalui grup WhatsApp. Mari saya mengajak setiap keluarga-keluarga untuk bersama-sama mengadakan sekolah minggu. Yang kedua, mengundang semua pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan beberapa saat sebelum persekutuan dimulai. Yang ketiga, minggu ini adalah minggu yang kedua ibadah doa dan pujian pada hari Rebo yang akan datang disertai dengan puasa. Saya mengajak seluruh jemaat, mari kita bersama-sama merendahkan diri untuk mempersiapkan diri dalam puasa sebelum kita berdoa. Kemudian yang keempat, data persebaran COVID-19 di Semarang terus menunjukkan penurunan. Mari seluruh jemaat Tuhan taati protokol kesehatan dimanapun, terapkan hidup sehat dan tidak jemu-jemu ambil bagian dalam berdoa bagi situasi kota Semarang terkait persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkannya. Setiap hari Jumat serentak jam 20 atau jam 8 malam dari rumah masing-masing. Pokok doa akan dibagikan oleh ketua doa, yaitu Bapak Diakon Gatot Risdianto. Yang kelima, rapat pengurus gereja direncanakan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 jam 10 pagi. Mohon setiap pengurus mempersiapkan diri, adapun teknisnya akan diinformasikan menyusul. Yang keenam, PAUD Bintang Kasih tetap menerima pendaftaran siswa baru melalui WhatsApp ke Kepala Sekolah Ibu Wiwi Sumantri
dengan nomor telepon 089618904224. Mari sampaikan kepada saudara, kerabat, tetangga untuk dapat mendaftarkan putra-putri mereka, dan mari kita terus berdoa untuk rencana pendirian TK Bintang Kasih, baik perizinan, persiapan sarana dan prasarananya, juga tenaga pendidik yang mumpuni dan takut akan Tuhan. Yang ketujuh, jangan lupa seluruh jemaat untuk tekun melaksanakan doa Daniel 3 kali sehari seperti yang telah kita sepakati bersama-sama. Kemudian untuk kegiatan sepekan dari tanggal 9 Agustus sampai 16 Agustus 2020, hari Minggu dari jam 6:30 sampai selesai ada ibadah secara online di rumah masing-masing, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Kemudian jam 18.30 ada persekutuan PMBI. Hari Selasa jam 15 ada doa Hana atau doa kaum wanita. Kemudian hari Rabu jam 18, jangan lupa Bapak Ibu semuanya, ada doa pujian disertai puasa. Mari bersama-sama kita lakukan dengan sehati, sepakat. Kemudian hari Jumat ada doa serentak jam 8 malam, yang nanti pokok-pokok doanya akan dibagikan oleh Bapak Gatot Risdianto. Kemudian hari Minggu yang akan datang dari jam 6:30 sampai selesai ada ibadah pagi, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga, dan jam 10 pagi ada rapat pengurus gereja. Ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing, dimulai serentak pada jam-jam yang sudah ditentukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang akan merayakan ulang tahun dari tanggal 10 Agustus sampai 15 Agustus yang akan datang. Yang pertama ada Saudari Abigail Greta Valencia Agusta Tambunan. Yang kedua ada Ibu E Agustin Dori Ina Catherine. Yang ketiga anak Velsia Restiani Hartono. Kemudian yang keempat ada Saudari Helena Evanistia Putri. Kemudian yang kelima ada Saudara Pramusa Bekti. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Yakob Kusparyono, dan yang terakhir ada Bapak Immanuel Sugimin. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat, selalu melekat kepada Tuhan, dan jangan jemu-jemu untuk terus kita bersama-sama melayani Tuhan. Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu saudara, mari kita kanan kiri, kita akan mengucap syukur untuk menerima doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh beribadah, dibangun, dikuatkan dari setiap pujian, pengagungan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Secara khusus kami mengucap syukur Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kekuatan, hikmat, akal budi, penyertaan, urapan kuasa Roh Kudus, sehingga Bapak boleh Engkau pakai untuk memotivasi, mendidik, mengajar, menguatkan seluruh jemaat-Mu di Gereja Baptis Telogomulyo ini Tuhan. Doa kami pada saat pagi hari ini Engkau yang terus Tuhan menjamah Bapak Pendeta, diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan senantiasa damai, sejahtera, sukacita. Kami percaya, kami yakin setiap penghalang apapun Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup menjamah, Engkau yang sanggup mengangkat, memulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi untuk membangun seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa
Engkau terus mengurapi, memberkati untuk pertumbuhan gerejamu di tempat ini, dipakai terus Tuhan, supaya seluruh umatmu boleh terus memiliki pengalaman pribadi, hidup di dalam Tuhan Yesus, takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau, hidup sungguh-sungguh penuh dengan gairah, penuh dengan sukacita, dan penuh dengan kerinduan untuk senantiasa memiliki hubungan yang semakin erat, semakin dekat dengan Engkau. Kami berdoa biarlah gerejamu terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas ya Tuhan, sehingga keberadaan gerejamu boleh memancarkan, menjadi berkat buat masyarakat sekitar yang ada di kanan kiri muka belakang gereja ini, dan hubungan gereja dengan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Engkau memberkati untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 59 juta. Kami percaya Tuhan, dari hari ke hari Engkau terus campur tangan, Engkau terus bekerja, sehingga setiap jemaatmu, setiap umatmu boleh terus bergelora penuh dengan sukacita untuk boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima. Terima kasih Engkau juga menjamah, mengurapi, memberkati setiap jemaat-Mu yang sakit, yang lemah secara tubuh jasmani. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Insinyur Budi Wibowo, dijamah supaya dipulihkan saraf-sarafnya ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya jamahan-Mu atas Bapak Budi Wibowo. Demikian juga Bapak Budi Sutarto, Engkau juga menjamah tulang-tulangnya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapak Yeskel Sunardi, kami menyerahkan Bu Dwi Lasviati, kami menyerahkan Pak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Bapak Sarmo dan Ibu Sarmo. Kami juga berdoa buat Bu Tan Lisniu, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Mas Piping, supaya dijamah Tuhan, sehingga lambungnya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingat juga Pak Barjo, kami ingat juga Bu Teresia, kami ingat Ibu Yudaningsih, kami menyerahkan anak Marcel, anak Devarel. Kami berdoa buat yang lain yang sakit, yang lemah, dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap jemaat-Mu boleh mengalami pemulihan. Yang lemah iman, yang undur, dijamah supaya bangkit dan bertobat, mengiring Engkau dengan setia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa khususnya untuk Telogosari Wetan, Kau memberkati, Bu Lurah diberkati, diurapi, Babinsa, LPMK diberkati semuanya, khususnya Engkau Tuhan yang senantiasa menjamah supaya pandemi Tuhan segera berlalu dari kota Semarang ini. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, diberi hikmat sehingga Tuhan persebaran virus corona yang ada di kota Semarang bisa ditanggulangi, dan kami percaya nanti kami bisa bersama-sama melaksanakan ibadah secara tatap muka. Terima kasih bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menjamah, mengurapi, memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, baik para menteri, para pembantu-pembantunya, diurapi Tuhan, semuanya yang mengambil kebijakan supaya bisa Tuhan menanggulangi virus corona yang ada di bangsa kami. Kami berseru, Engkau juga menjamah supaya ekonomi Tuhan dipulihkan, dijauhkan dari resesi, dijauhkan dari krisis. Engkau menjamah, kami percaya, kami yakin Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Demikian juga kami berdoa pada pagi hari ini, Engkau juga menjamah Tuhan, diberikan kepada bangsa kami kestabilan baik secara politik, secara ekonomi. Kami berdoa juga buat hukum, setiap orang-orang yang ingin membuat kekacauan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami yakin kuasa-Mu Tuhan yang turun atas bangsa kami, sehingga di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang terjadi ini, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang mencari Engkau, banyak orang yang merindukan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke Engkau menjamah, baik para gubernur, wali kota, para bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya dijamah, diurapi oleh Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini mereka bertekun bersama-sama beribadah dari rumah masing-masing. Engkau menjamah supaya hidup mereka semakin melekat kepadamu, cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdoa buat setiap pergumulan, masalah, persoalan yang dihadapi. Kami percaya ketika kami hidup di dalam Engkau, Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya, kami yakin Kau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan orang-orang jahat. Tangan kasih setia Tuhan Yesus yang selalu menaungi hidup kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau dengan tekun, setia, tulus beribadah, terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.